Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1961. Dinyatakan telah meninggal. Disaksikan ratusan petinggi di Tanjung Emas. Penghancur meninju kepala Nathan Clark dengan keras. VTTT. Darah bercipratan. Tidak. Jenny Storm menunjukkan ekspresi ganas. Ini. Raja Judi terkejut. Pemimpin misterius Kyogo tercengang. Semua petinggi Tanjung Emas tercengang. Situasi apa ini? Orang yang dianiaya adalah Nathan Clark. Dia adalah peringkat langit pertama Neslandia. Dia ternyata dikalahkan. Kalah dengan begitu mengenaskan. Ternyata dia dipukuli dengan begitu keras. Tidak ada tenaga untuk melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi walau mereka tidak percaya, mereka telah percaya. Karena fakta sudah ada di depan mata. Mereka semua melihat Nathan Clark dianiaya. Itulah tujuan Richard. Pada saat ini, dia meminta penghancur untuk menghilangkan tembok angin yang mengisolasi dunia luar, agar seluruh Tanjung Emas dapat melihat tewasnya Nathan Clark. Agar seluruh Neslandia dan seluruh dunia tahu bahwa Nathan Clark dipukuli sampai mati. Richard ingin menjatuhkan mental semua orang, karena mereka tidak mengetahui keseluruhan proses pertarungan. Raja Judi dan yang lain mengira Nathan Clark terluka seperti ini oleh penghancur yang berada di depan mata mereka. Lalu seberapa menakutkan dia? Buk. Pukulan lain. Darah bercipratan. Buk buk buk. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, seluruh tubuh Nathan Clark berlumuran darah. Semua orang khawatir untuk sementara waktu. Terutama Jenny Storm, yang tidak bisa bergerak atau berbicara, meneteskan air mata. Dia sedih. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, Nathan Clark tidak akan seperti ini. Para petinggi Tanjung Emas semua terdiam, melihat pemandangan di depan mata dengan tidak percaya. Di sudut jauh, sepasang mata mengawasi semuanya dalam diam. Setengah dewa setengah hantu. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang buruk rupa. Dia hanya menonton saja. Nathan Clark mendapat pukulan berat berturut-turut dan tidak bernafas. Penghancur masih memukulnya dengan kejam. Bunuh dia. Richard memberi perintah. Aliran energi di tangan kanan penghancur berkilau, sebanding dengan senjata sakti. Duar, dia memukul dengan tangan kanannya. Kekuatan menakutkan di tangan kanannya menembus Nathan Clark seperti pedang tajam. Ayo pukul lagi. Richard masih tidak tenang. Buk, buk. Penghancur menggunakan energi untuk menembus Nathan Clark 10 kali berturut-turut. Bruk. Nathan Clark jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada nafas. Nafas kehidupan benar-benar memudar. Semua energi tubuh hilang. Tidak, jangan. Jenny Storm mengeluarkan raungan yang menusuk hati di dalam hatinya. Dia tidak bisa menerima semua yang ada di depan matanya. Peringkat langit pertama Neslandia tewas. Ini. Itu terlalu mengejutkan. Para petinggi Tanjung Emas tenggelam dalam keterkejutan yang besar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa peringkat langit pertama Neslandia akan dipukuli sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Segalanya tampak dalam mimpi. Ngung. Beberapa pesawat nirawak terbang ke lokasi untuk melakukan berbagai pemindaian dan pemeriksaan terhadap Nathan Clark. Untuk memastikan apakah Nathan Clark sudah mati. Dinyatakan telah meninggal. Seluruh organ vital telah terhenti. Dinyatakan meninggal. Data pendeteksi dari pesawat memastikan bahwa Nathan Clark telah meninggal. Penghancur. Periksa ulang. Richard adalah orang yang sangat berhati-hati. Terutama saat menghadapi masalah Nathan Clark. Dia sangat teliti hingga membuat orang ketakutan. Dia masih belum tenang. Meminta penghancur untuk memeriksanya kembali. Tuan. Dia sudah mati. Kata penghancur. Fiu. Richard menghela nafas lega. Dia sudah bercucuran keringat. Kedua kakinya tidak stabil. Para pemimpin pasukan Pulau Leste bersorak. Itu menunjukkan seberapa besar ancaman yang Nathan Clark berikan kepada mereka. Kematian Nathan Clark membuat mereka bisa berbahagia seperti ini. Oke. Hancurkan tubuhnya. Lalu kembali. Richard pun meminta penghancur untuk menghancurkan tubuh Nathan Clark. Mengerti. Seberkas energi muncul di tangan penghancur. Petir menyambar. Dia ingin meleburkan Nathan Clark dan menghancurkan tubuhnya. Kini Nathan Clark pun tidak mungkin dibangkitkan. Bab 1962. Tuhan cemburu pada orang berbakat. Pada saat ini, hati semua orang tergantung di tenggorokan mereka.
Semua orang sulit bernafas. Hampir mati kehabisan nafas. Raja Judi, pemimpin misterius Kyogo dan Jenny Storm sedang menunggu keajaiban muncul. Kejam sekali. Tidak hanya membunuh. Bahkan jasadnya pun tidak disisakan. Mereka tidak mau melihat tubuh Nathan Clark dihancurkan. Terutama Jenny Storm. Baginya, itu rasa sakit yang mengoyak hati. Entah mengapa. Saat ini, Richard pun sangat gugup. Kakinya gemetar. Rahangnya berderak. Intuisinya memberitahu bahwa ketika tubuh Nathan Clark dihancurkan, sebuah insiden akan muncul. Tapi dia harus melihat tubuh Nathan Clark dihancurkan dengan mata kepalanya sendiri, agar dia bisa membuktikan kematian Nathan Clark. Jika tidak melakukan hal itu, dia tidak akan percaya. Tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak. Cahaya di kedua tangan penghancur memadat dan perlahan memanjang ke arah Nathan Clark. Sret. Cahaya menyinari tubuh Nathan Clark, meleburkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Nathan Clark tidak bangkit untuk melawan. Juga tidak ada yang menyelamatkan Nathan Clark. Tubuhnya dileburkan oleh penghancur. Buk. Richard terjatuh. Duar. Batu besar yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh. Pada saat ini, terasa hampa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah hidup seketika kehilangan arah. Semuanya kosong. Sejak dia dipercayakan tugas penting oleh laboratorium dewa, dia selalu memperlakukan Nathan Clark sebagai musuhnya seumur hidup. Dengan kata lain, tujuan hidupnya adalah menghadapi Neslandia dan membunuh Nathan Clark. Sekarang Nathan Clark sudah mati. Dia hampa dan kesepian. Melihat Nathan Clark mulai melebur, pasukan Pulau Timur berseru dan bersorak-sorai untuk merayakannya. Tidak ada yang melihat gambar video secara aktual. Saat ini, layar aktual mulai melompat. Ada perubahan baru. Hanya saja semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Tidak ada yang akan melihat videonya kembali. Tarik semua pesawat nirawak. Richard juga menarik mundur pesawat nirawak. Kini semua gambar videonya hilang. Tidak ada yang tahu tentang perubahan tersebut. Dalam pandangan Richard, tubuh Nathan Clark telah hancur lebur. Tidak ada kemungkinan bangkit kembali. Sekuat apapun tekniknya, secanggih apapun teknologinya, ia tidak dapat melakukannya. Di lapangan, di bawah tatapan semua orang, penghancur meleburkan Nathan Clark. Bahkan tidak ada bagian tubuh yang tersisa. Darah Jenny Storm meluap dari jantung. Setelah memuntahkan darah dia jatuh pingsan. Raja Judi dan pemimpin misterius Kyogo serta semua orang putus asa. Peringkat langit pertama Neslandia tidak hanya dikalahkan. Jasadnya pun dileburkan. Mengenaskan. Sungguh mengenaskan. Dia juga merupakan peringkat langit pertama Neslandia terpendek dalam sejarah. Baru menduduki beberapa hari. Sudah tewas. Seluruh Tanjung Emas terdiam. Semua orang dalam kesedihan dan keputusasaan. Lemah. Penghancur dengan cepat pergi setelah menghancurkan jasad yang lain. Mulai hari ini, penghancur akan terkenal di seluruh dunia. Dia membunuh Nathan Clark seorang diri. Nyatanya, banyak master membunuhnya bersama. Tapi Richard tidak akan mengatakannya. Hanya akan mengatakan dia membunuh Nathan Clark seorang diri. Bahkan jika Jenny Storm melihatnya pun tidak akan berguna. Tidak ada yang akan mempercayainya. Prestasi membunuh Nathan Clark sudah cukup untuk menjadikan penghancur sebagai eksistensi papan atas. Penghancur telah pergi. Raja Judi melihat semua yang ada di depannya dan menghela nafas. Ayo pergi. Pulang saja. Bawa Jenny pulang. Semuanya sudah berakhir. Tuan Clark pada akhirnya tidak selamat. Sayang sekali. Tuhan cemburu pada orang berbakat. Pemimpin misterius Kyogo menghela nafas dan meninggalkan tempat kejadian. Tidak ada seorang pun di tempat ini. Hanya genangan darah yang tersisa. Nathan Clark akhirnya lebur menjadi genangan darah. Setelah semua orang pergi, setengah dewa setengah hantu muncul. Genangan darah di tanah tiba-tiba menghilang. Yang lebih menakutkan lagi adalah bersambung.